Masalahnya seluruh kekuatan dalam dirimu itu sumbernya pada pikiranmu. Wis duwe tenaga dalam itu kok pikiran. Karena kamu yakin dikasih mantah, kasih suruh puasa, kamu akan punya tenaga dalam. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan wadah jati diri? Wadah ini, kalau wadah ini hubungannya mesti mencari ilmu. Ilmu kanuragan ataupun ilmu power roh itu biasanya orang yang ditanya pasti wadah. Itu yang sampean lo tanyakan. Kan orang kan banyak sekarang kan sedikit-sedikit bingung. Dan ini menganggap mereka stres. kalau orang sering berpikir kan wadahnya tidak cukup, iya toh. Akhirnya orang bisa stres, bisa. Nah, berarti kelebihan isi ilmu jarene tapi iya kaboten. Sebenarnya seperti ini loh, wadah itu. Wadah itu bukan raga, bukan uduraga, wadah itu. Wadah yang sebenarnya itu adalah kamu mampu enggak memahami di saat seorang sesepuh ataupun guru itu memberi wejangan kepada dirimu. Bukan masalah ilmunya, masalah pola pikirmu itu mampu enggak menelaah ataupun mencerna. Sehingga kalau tidak mampu, yaitu blank akhirnya gila. Karena kebanyakan ilmu katanya, bukan kebanyakan, satu ilmu saja kalau memang orang itu tidak mampu wadahnya atau daya pikirnya. Lah, wadah itu adalah daya pikir nih, dalam apa itu memahami sebuah keilmuan. Kalau orang sekarang kan cari ilmu tidak pernah dipikir. Maksudnya gimana? Contohnya lah, saya ngasih jenengan Mbak Desi, sampean puasa mutih 7 hari. Ini mantranya nanti sampean kebal. Sampean kan tidak pernah mikir. Pokoknya dilakukan aja ya toh. Soalnya dengan iming-iming kalau setelah puasa kita bisa kebal seperti itu. Sampean hanya mikirnya ke kebal itu. Akhirnya sampean lakukan. Tapi sampean tidak pernah tanya saya toh. Kok bisa kebal, gimana tin mas? Lah seharusnya wadah itu menerima ilmu itu di saat kita dikasih orang sebuah pemahaman itu harus benar-benar paham gimana bisa kebal, sehingga sampai nanti bisa kebal sampai juga bisa membuat orang lain kebal, tidak hanya ngikuti apa yang disampaikan gurumu. Contoh sampai besok ada anak murid gitu ya, terus sampai akhirnya nyuruhnya sama dengan gurumu ini. Ilmumu berarti jiplak saja, jiplak punya gurumu terus. Kamu tidak bisa kreativitas sendiri. Berarti wadahmu itu hanya ngikuti. Itu tidak bisa. Benar orang mencari ilmu itu, seorang spiritual itu harus mempunyai ciri khas. Jangan ngikut-ikut. Jadi dicerna. Tetapi kalau tidak mampu, ya memang blank. Ini saya dulu pernah alami. Gimana? Jadi saya itu dua orang masuk Alas Purwo ya. Kenapa saya bilang wadah itu adalah daya pikirmu, daya tangkap di saat kamu mendapatkan wejangan atau keilmuan, kamu mampu ndak menerima itu. Nah, dua orang ini antara saya dan teman saya ini diwejang dalam Alas Purwo. Teman saya langsung blank di sini, stres. Dia tidak ingat apa-apa. Karena apa? Dia bertentangan. Pikiran dengan rasa kalau sudah bertentangan bahaya. Dia mendapatkan pemahaman selama ini karena hanya dirasakan, tidak pernah dipikirkan. Akhirnya di saat dia dikasih sesuatu yang sebenarnya
Menentang enggak? Menentang, pasti menentang. Pasti menentang. Contoh sampean tak Kak. Sampean gini aja. Sampean tahu akhirat, Pak? Enggak. Enggak. Tapi sampean pernah dengar cerita akhirat itu seperti apa besok kan gitu loh. Nah, itu sampean rasakan toh. Enggak pernah sampean pikirkan sebenarnya gimana ini kan enggak. Tapi saat saya ngomong akhirat itu adalah tutup usiamu di saat kamu mau mati, sakaratul maut. Aman masih bertentangan. Loh kok gitu? Akhirat itu ya nanti bumi gini ya Pak. Nah itu sebenarnya. Nanti kalau ndak kuat ini waktu pada kan stres orang. Soalnya nggak sama cerita dari kecil. Doktrin dari kecil kan akhirnya ketika kita sudah meninggal nanti sampean masuk ke alam lain ya toh. Kan kalau kita ambil dari kata-kata akhir itu tutup, berakhir. Rat itu adalah hidup. Rat itu bahasa itu hidup artinya. Jadi berakhirnya sebuah hidup kita itu akhirat. Bukan masalah bencana. Nah, disitulah namanya wadah itu sebenarnya adalah daya tangkap dari pemikiran kita. Nek rogo iki gak ngefek, sampean golek ilmu apa gak ngefek rogone sampean. Tapi pikirannya sampean masalahnya seluruh kekuatan dalam dirimu itu sumbernya pada pikiranmu. Wis duwe tenaga dalam itu kok pikiran. Karena kamu yakin dikasih mantra, kasih suruh puasa, kamu akan punya tenaga dalam. Kowe iso sekti ya teko pikiran. Kowe iso mari loro ya iso teko pikiran. Karena loro ki rasa. Ya kan? Sampean moro ane dokter berobat. Sampean ibaratnya percaya dokter A terus karo B. Sampean percayane dokter A, sampean moro dokter B ini ora mari lho lorong. Maka sugestine pikiranmu itu. Nah itu sebenarnya kalau wadah yang sebenarnya itu adalah daya tangkap pikiran kita. Ini orang jarang ini memahami, ini jarang. Yang mereka pahami itu kalau wadah itu adalah rogo. Karena rogo ada nyowo, ada rasa, ada jiwa. Ini ada pemahaman itu pikiranmu. Berarti sembuh pun juga dari pikiran. Wong loro teko pikiran, ya mari ini teko pikiran. Dari pikiran kembali ke pikiran. Terus caranya simpel kita mikir supaya sembuh gimana kalau sudah terlanjur seperti itu? Terlanjur piye? Ya terlanjur merasa dia sakit karena wadahnya nggak cukup itu. Cara penyembuhannya disadarkan kembali. Dia itu mengikuti rasa benturan. Kenapa orang gila? Karena pikirannya sakit. Cara menyembuhkannya dia harus disengsarakan. Makanya wong edan iku nek ngobati didelep-delep deh, Pak. Disarakne kon macul kon apa-apa gawe kegiatan sing positif. Gawe kegiatan terus dia nanti akan sembuh. Karena apa itu sebenarnya? Kembalikan kesadaran diri. Dia itu nggak sadar. Karena apa? Blank itu antara rasa dan pikiran sudah tidak nyambung. Akhirnya dia bingung. Makanya untuk teman-teman yang sering bingung, hati-hati. Ini bisa sampai jangan-jangan nanti bisa bisa stres loh. Itu hati-hati. Makanya kalau orang bingung langsung cari kegiatan yang positif. Jangan mengikuti rasa saja. Kembali ke pola pikir. Itu sebenarnya kalau wadah. Berarti sikap kritis itu penting ya? Sikap Kritis. ya penting. Kita harus dalam belajar itu jangan hanya memandang siapa gurunya, bagaimana bentuknya, bagaimana pakaiannya, bagaimana wujudnya. Saat sampean mau benar-benar mendapatkan sumber air yang jernih, beda loh, sumber air yang jernih. Guru itu kalau saya ada tipenya, ibarat air loh. Ada yang dari sumber, ada dari sungai,
ada dari laut. Kalau dari sumber sampai nanti tidak dapat apa-apa. Kalau yang ngajari orang ini, yang nggak sampai dapat hanyalah pengetahuan. Karena apa? Bening. Ikan saja tidak mau dekat tau di sumber itu, karena tidak ada makanannya. Berarti murni dia memberi pembelajarannya. Kalau sudah di sungai, ini sudah cari uang. Contoh, ada maharnya. Udah seneng jual jimat gurunya, terus wis promosi golek murid. Jadi sumure golek ember, orang embere golek sumure golek ember. Ini sudah mulai tapi tahapnya kecil. Kalau nek wis nang laut wis kelas kakap, Mas. Kelas kakap. Mungkin yang ditemui bukan orang-orang kecil lagi. Ini karek sampean milih, sampean ki pengen guru sing Tapi niatnya sama semua itu. ya sama. Tetapi nek ning sumber sing asli kan ora apa-apa. Oleh mung pengetahuan sing murni. Nah iki sekedar golek duit, iki wis opone iki. Nggo sugih cepet iki wis iki. Wis ngerti carane kabeh nek iki nek sedal laut iki. Lah sampean wadah iku karek menentukan. Piye sampean belajar ki ora nggo pinter, ning belajar iku nggo ngerti. Ngerti apa? Ngerti ilmune. Nek wis ngerti ilmune, akhire yo ngerti uripe. Lah ilmune ra ngerti arek urip sing ngerti piye? Gak iso. Ilmune gak ngerti arek gak ngowahi pengertian ning wong yo gak iso. Wong dhewe ra ngerti ilmune kok arek ngajari wong kan ra iso. Panggah kae. Kok panggah melu manut gurune. Gak duwe kreatif dhewe-dhewe. Nggak bisa mengembangkan sendiri. Iyalah gak iso ngembangke anu apa kuwi ilmune iku mau. Nah, iku sebenarnya pengertian dari wadah yang sampean tanya.